Seorang gadis muda berbakat yang saat itu masih berusia 14 tahun pamit untuk berjalan-jalan di dekat rumahnya dan kemudian menghilang tanpa jejak. Pencarian terhadapnya dilakukan selama lebih dari 1 bulan dan merupakan penyelidikan terbesar dalam kurun waktu 9 tahun di Inggris. Berkat usaha ratusan petugas polisi dan puluhan kamera CCTV, misteri akhirnya terpecahkan. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Alice Gross lahir pada hari Valentine tanggal 14 Februari tahun 2000 di London. Ia dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Ia juga memiliki seorang kakak perempuan. Sejak usia dini, Alice menunjukkan ketertarikan pada dunia kreativitas. Dia suka menggambar dan bermain piano dengan biola. Kemudian, Alice mulai menulis lagu-lagunya yang indah dan membawakannya sendiri. Selain itu, gadis itu menyukai mendesain pakaian. Bahkan pada usia 11 tahun, ia membuat sendiri gaunnya yang rencananya akan ia kenakan pada wisuda sekolah. Ketika gadis itu berusia 13 tahun, dokter mendiagnosisnya dengan anoreksia dan depresi. Meskipun dengan semua ini, Alice terus mengejar kreativitasnya dan memiliki setiap kesempatan untuk mencapai kesuksesan yang luar biasa di masa depan. Pada 28 Agustus 2014, Alice memberitahu ibunya bahwa ia akan berjalan-jalan. Ia sedang menikmati liburan sekolah dan mempunyai banyak waktu luang. Alice suka berjalan di sepanjang saluran kanal dan sungai di dekat rumahnya. Keluarga itu tinggal di pinggiran kota London bernama Hanwell, dan rute yang biasa ia tempuh berjarak sekitar 4,5 kilometer. Alice pergi dari rumahnya sekitar jam 3 sore, berjanji kepada orang tuanya ia akan kembali sekitar jam 6 sore. Ia kemudian mengirim SMS kepada ayahnya bahwa ia akan segera pulang. Tetapi Alice tidak kembali pada waktu yang ditentukan. Dan ketika sudah jam 7 malam, orang tuanya mulai khawatir. Mereka mencoba meneleponnya, tetapi teleponnya mati. Fakta bahwa Alice menderita anoreksia dan depresi hanya menambah kecemasan mereka. Orang tuanya takut sesuatu mungkin terjadi kepadanya karena kondisi fisiknya. Ia terus-menerus lemah dan bisa pingsan. Orang tuanya menelepon beberapa temannya dengan harapan Alice mungkin bersama mereka. Tetapi tidak ada yang melihat Alice hari itu, dan ibu serta ayahnya memutuskan untuk memanggil polisi. Polisi segera memulai pencarian dan mewawancarai orang-orang terdekat Alice untuk mengetahui area mana yang biasanya Alice lewati. Kerabat, teman-teman, dan keluarga juga bergabung dalam pencarian. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan jejak gadis itu. Tetapi, detektif dapat menemukan beberapa saksi yang melihat Alice, berkat informasi tentang tempat-tempat di mana Alice biasa lewati. Polisi dapat menentukan rutenya lebih akurat, yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk mempersempit area pencarian dan memilih beberapa kamera jalan yang bisa menangkap sosok Alice. Setelah memeriksa rekaman CCTV, detektif menemukan Alice. Segera setelah meninggalkan rumah, ia tertangkap di kamera pertama menuju Grand Union Canal. Tak lama kemudian, ia terlihat di area fort yang lebih jauh dari kanal. Terakhir kali, kamera menangkapnya sedang dalam perjalanan kembali ke dekat rumahnya. Alice terlihat sedang berjalan di dekat jembatan di Jalan Trampers. Pihak kepolisian juga melaporkan remaja yang hilang kepada media, dan mereka menyampaikan berita tentang kasus ini di seluruh London pada jam-jam pertama setelah ia menghilang. Berkat itu, detektif menerima beberapa telepon dari saksi yang telah melihat Alice. Sayangnya tidak ada yang membawa polisi lebih dekat untuk menemukan gadis itu. Berdasarkan rekaman kamera dan laporan saksi, ia menghilang dalam perjalanan pulang setelah menempuh sebagian besar rute yang biasa ia lalui. Tetapi apa yang terjadi padanya tetap menjadi misteri. 3 hari berlalu ketika polisi terus memeriksa rekaman kamera dari lingkungan terdekat dan mensurvei taman lokal dan daerah terpencil lainnya. Pada saat yang sama, petugas patroli mendatangi rumah-rumah di sepanjang rute Alice
dan mengajukan pertanyaan kepada penduduk setempat. Pada tanggal 1 September, kerabat Alice merekam pesan video yang memintanya untuk segera pulang. Mereka juga meminta siapapun yang memiliki informasi tentang keberadaannya untuk menghubungi polisi. Saat itu penyelidik sedang mempertimbangkan beberapa teori. Yang pertama dan paling meresahkan adalah versi penculikan. Meskipun fakta bahwa sebagian besar Alice berada di sepanjang jalan kota, ada banyak daerah terpencil dan tersembunyi di mana gadis itu mungkin telah diserang. Selain itu, polisi London sering menemui situasi di mana orang diculik di pusat kota, apalagi ini di pinggiran kota. Yang kedua adalah teori tentang melarikan diri dari rumah. Orang tua Alice khawatir bahwa tekanan mungkin telah mendorongnya ke keputusan tersebut. Mereka juga tidak menutup kemungkinan bahwa gadis itu mungkin telah mengambil nyawanya sendiri karena penyakitnya. Tetapi bagi polisi versi ini tampaknya tidak mungkin. Pada usia 14 tahun, Alice tidak mungkin dapat melarikan diri dan bersembunyi, terutama tanpa bantuan. Dan jika ia telah mengambil nyawanya sendiri, ia kemungkinan besar sudah ditemukan sekarang. Kasus ini semakin menarik perhatian publik setiap hari, dan pada tanggal 3 September diserahkan ke unit khusus Scotland Yard. Meskipun mereka biasanya hanya menangani kasus pembunuhan, para detektif berharap dengan ditangani Scotland Yard, kesempatan untuk menemukan Alice lebih besar. Pencarian skala besar diumumkan, yang segera diikuti oleh ratusan sukarelawan. Setelah melihat permohonan yang memilukan dari orang tua dan saudara perempuannya dalam sebuah berita, warga London dengan sukarela menyisir daerah itu dari pagi hingga larut malam. Keesokan harinya, para detektif mengumumkan penemuan petunjuk nyata pertama. Mereka berhasil menemukan tas punggung Alice yang berisi sepatu yang dikenakannya pada hari itu, tergeletak di daerah yang dekat dengan rumahnya. Temuan ini memungkinkan polisi untuk mempersempit pencarian mereka dengan fokus pada area kecil di dekat kanal. Para detektif menyadari bahwa Alice tidak mungkin memasukkan sepatunya sendiri ke dalam ranselnya dan melarikan diri, karena ia tidak membawa sepatu ganti. Scotland Yard memutuskan untuk merilis semua rekaman CCTV Alice yang terkumpul. Penemuan Russell dan sepatunya menunjukkan bahwa gadis itu mungkin dalam bahaya serius. Saat itu, ada beberapa ratus orang lagi dari berbagai agensi terlibat dalam pencarian, dan sudah ada 600 orang petugas polisi yang menangani kasus ini. Penyelidikan tersebut merupakan yang terbesar sejak tahun 2005 dalam hal jumlah petugas polisi yang terlibat. Sebagian dari mereka langsung menyurvei area, sementara yang lain memeriksa rekaman dari ratusan kamera yang dapat menangkap Alice. Scotland Yard juga menawarkan hadiah 20.000 pound untuk setiap informasi yang dapat membantu menemukan gadis itu. Meskipun polisi tidak dapat menemukan handphonenya, mereka bertanya kepada perusahaan telepon seluler untuk memeriksa perincian lokasi terakhirnya. Ternyata Alice telah mengirim pesan kepada ayahnya dari tempat yang hampir sama di mana mereka menemukan ranselnya. Para petugas segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap area seluas beberapa kilometer persegi dari tempat ditemukannya tas ransel Alice. Setiap meter tanah dan air diperiksa secara manual. Tim polisi benar-benar menyelidiki dasar sungai dan kanal untuk mencari bukti. 2 hari setelah penemuan ransel, diketahui bahwa polisi menangkap seorang pria yang berusia 25 tahun atas dugaan pembunuhan Alice. Keesokan harinya, mereka menangkap pria lain, tetapi menolak untuk mengomentari situasi sampai semua detail diklarifikasi. Namun, segera kedua tersangka dibebaskan, dan Scotland Yard menyatakan bahwa mereka tidak dapat memastikan keterlibatan 2 orang itu dalam hilangnya Alice. Lebih dari seminggu berlalu, dan selama itu tidak ada kemajuan dalam kasus tersebut. Baru pada tanggal 16 September, polisi membuat pernyataan lagi. Mereka mengatakan sedang mencari seorang pria berusia 41 tahun bernama Ernest Salkons, sehubungan dengan hilangnya Alice. Ernest diketahui pindah ke Inggris dari Latvia 7 tahun yang lalu. Ia tinggal di daerah itu dan bekerja sebagai pekerja konstruksi. Scotland Yard menjadi tertarik kepadanya karena 2 alasan. Alasan pertama,
pria itu tiba-tiba menghilang pada tanggal 3 September, di mana ia tidak muncul untuk bekerja, tidak menjawab teleponnya, dan tidak ada di rumah. Sepertinya ia menghilang begitu saja. Alasan kedua adalah detektif menemukan bahwa rute Ernest dari rumah ke tempat kerjanya kira-kira sama dengan rute yang diambil Alice pada hari ia menghilang. Semua ini belum cukup untuk menarik kesimpulan tentang keterlibatan pria itu dalam hilangnya Alice. Tetapi detektif segera menemukan sesuatu yang sangat mengganggu. Dalam salah satu rekaman kamera, mereka melihat seorang pria parubaya mengendarai sepedanya melewati jembatan di mana Alice telah lewat hanya beberapa menit sebelumnya. Pria itu ternyata adalah Ernest. Beberapa saat kemudian, ia tertangkap kamera berikutnya. Yang sangat aneh adalah perjalanan antara kamera-kamera ini seharusnya hanya memakan waktu beberapa menit. Namun pria di atas sepeda itu memakan waktu hampir 1 jam penuh untuk menyusuri jalan tersebut. Apa yang ia lakukan sepanjang waktu 1 jam itu? Polisi kemudian menyelidiki daerah itu dan menyimpulkan bahwa ia tidak mungkin mengambil rute yang lebih panjang ke jalan berikutnya. Yang lebih mengganggu adalah kenyataan bahwa semua ini terjadi di daerah di mana Alice biasanya memotong jalan. Polisi juga memperhatikan bahwa pakaian pria itu basah ketika ia berhenti di jalan. Setelah terus mempelajari rekaman kamera, detektif mencatat bahwa Ernest terlihat kembali ke lokasi yang sama 2 jam kemudian setelah berkendara kembali 50 menit setelahnya. Dalam melakukannya, ia tidak tertangkap kamera yang terletak di jembatan. Ini menunjukkan bahwa pria tersebut telah menghabiskan seluruh waktu di suatu area yang tidak terlihat oleh kamera. Selain itu, ia sudah mengenakan pakaian yang berbeda. Sekitar 1 jam kemudian, ia tertangkap kamera di toko lokal membeli bir. Keesokan paginya, situasi terulang kembali. Ernest kembali ke tempat yang sama di antara kamera sekitar pukul 7 dan juga kembali ke sana lagi di malam hari. Semua ini cukup untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan rumahnya. Ternyata pria itu tinggal di sana bersama pacar dan kedua putri mereka. Wanita itu tidak tahu kemana Ernest pergi. Ketika ia mengetahui bahwa Ernest dicurigai membunuh gadis itu, ia menyatakan bahwa Ernest tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Wanita itu menggambarkannya sebagai ayah yang perhatian dan penyayang. Scotland Yard juga memeriksa biografi Ernest dan menemukan bahwa Ernest memiliki catatan kelam kriminal. Pada tahun 1998 di Latvia, ia membunuh istrinya dan menguburkannya di hutan. Namun, ia hanya mendapat hukuman 7 tahun penjara. Setelah menjalani hukumannya, ia pindah ke Inggris. Anehnya, lembaga penegak hukum setempat bahkan tidak tahu tentang catatan kriminalnya di negara asalnya. Petugas polisi menggeledah rumah Ernest dan menemukan sebidang tanah yang baru-baru ini digali di area propertinya. Mereka juga menemukan bukti yang signifikan di ruang bawah tanah rumah Ernest. Casing belakang iPhone 4S putih yang rusak ditemukan di sana. Alice memiliki telepon yang sama persis. Setelah memeriksa isi komputernya, polisi juga menemukan bahwa Ernest telah mencari di internet untuk informasi tentang hilangnya Alice Gross beberapa hari setelah kejadian. Atas dasar semua ini, Ernest Salkins dimasukkan ke dalam daftar orang yang dicari. Scotland Yard khawatir pria itu mungkin telah melarikan diri kembali ke Latvia atau negara Eropa lainnya, sehingga mereka mencari di seluruh Uni Eropa, tetapi otoritas penegak hukum tidak dapat menemukan satupun jejak tersangka. Sementara sebulan telah berlalu sejak hilangnya Alice, dan pada tanggal 30 September, polisi mengeluarkan pernyataan yang menyedihkan. Sesosok tubuh manusia ditemukan di sungai dekat hilangnya Alice. Pada saat itu, identitasnya belum diketahui, tetapi polisi menemukan satu fakta yang mengerikan, bahwa seseorang telah berusaha keras untuk mengatur jenazahnya agar tetap berada di bawah air dan tidak muncul kembali. Pada hari berikutnya, polisi mengkonfirmasi bahwa jenazah tersebut adalah Alice Gross, meskipun tidak ada yang meragukannya lagi. TKP berada di tempat di mana ia menghilang. Penyebab kematiannya adalah sesak nafas.
Ternyata tubuh Alice telah dibungkus dalam tas konstruksi dan diikat ke tunggul pohon besar. Selain itu, pelaku membuat pemberat dari roda sepeda dan batu bata yang diikat, yang juga mencegah tubuhnya muncul ke permukaan. Alice juga tidak mengenakan pakaian kecuali satu kaos kaki. Detektif mendatangi tempat kerja Ernest dan menemukan bahwa tas yang digunakan untuk menyembunyikan tubuh Alice adalah tas yang sama dengan yang digunakan di lokasi konstruksinya. Para petugas masih melakukan pencarian terhadap Ernest Salkans, namun tidak ditemukan jejaknya. Hingga pada 4 Oktober, penyelidik membuat penemuan yang tak terduga. Mereka menemukan mayat pria di taman hanya 1 kilometer dari tempat Alice terbunuh. 2 hari kemudian, para ahli mengkonfirmasi bahwa jenazah itu adalah Ernest Salkans. Ahli forensik menyimpulkan bahwa pria tersebut bunuh diri pada 3 September, yaitu di hari ia tiba-tiba menghilang. Setelah tubuh Ernest ditemukan, sampel DNA-nya diserahkan ke laboratorium. Puntung rokok yang ditemukan di area ditemukannya tubuh Alice cocok dengan DNA Ernest. Hasil pengujian lab menyatakan bahwa kemungkinan besar DNA pelaku ditemukan di tubuh korban. Meskipun mereka tidak bisa menjamin 100%, karena sudah beberapa lama jenazah Alice berada di dalam air. DNA Ernest juga ditemukan di tas punggung dan sepatu Alice. Saat itu, polisi juga menemukan fakta mengerikan lainnya. Ternyata, 2 tahun setelah pindah ke Inggris, Ernest pernah mencabuli seorang gadis berusia 14 tahun. Dan terjadi hanya 1 kilometer dari tempat mayat Alice ditemukan. Gadis itu selamat dan Ernest ditangkap. Namun gadis itu tidak mengajukan tuntutan resmi dan Ernest dibebaskan begitu saja. Tidak begitu jelas bagaimana ini bisa terjadi, tetapi faktanya jelas. Bagaimana seorang pria dewasa mencabuli seorang gadis dan sudah ditangkap polisi, tapi lolos dari hukuman. Menurut penyelidikan, polisi menyimpulkan bahwa pada tanggal 28 Agustus, Ernest mengendarai sepedanya di sepanjang rute yang sama di mana Alice berjalan. Setelah mengintainya, ia menyergap Alice di daerah yang tersembunyi dari kamera. Bagaimana kejadian selanjutnya, kita tidak akan pernah tahu. Tetapi akhirnya Ernest membunuh Alice dan kemudian menyembunyikan tubuhnya. Ia juga beberapa kali kembali ke tempat itu. Kita juga tidak akan pernah tahu mengapa ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri setelah apa yang ia lakukan. Apakah ini bentuk penyesalan atau takut dengan hukuman? Di lain pihak, orang tua Alice sangat kecewa dengan pemerintah Inggris. Mereka bingung bagaimana otoritas Inggris mengizinkan seorang pembunuh yang pernah dihukum dapat pindah menetap di Inggris. Pemakaman Alice diadakan pada tanggal 23 Oktober. Ribuan orang datang ke sana. Dan di akhir upacara, sebuah lagu yang indah yang ditulis dan dinyanyikan sendiri oleh Alice ditampilkan di layar lebar. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.